minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Biar occasion spesial Lebaran kita hadir bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Iya Pak, alhamdulillah Pak kita mendapatkan hari kemenangan. kalau di agama saya sih itu hari kemenangan. Oh dia agama Agung dong. Iya. Kali ada yang beda gitu kan. Oh, gitu. Menurut Bapak gimana Pak kita memaknai hari kemenangannya Pak? Ya hari kemenangan ini jangan kita maknai hanya dengan hura-hura Gung. Oh iya. Ya kan? Ya, pastinya kan kita dapat THR. Otak kita tuh mikirnya THR, makan opor, Iya, makan ketupat. Itu dia. Tetapi esensi dari hari kemenangan ini kayaknya belum kita dapatkan. Nah, itu khawatirnya seperti itu ya, Pak ya. Benar. Karena kebanyakan orang pasti hari Lebaran ini dia merasa bahwa perjuangan dia selama 1 bulan itu sudah tuntas gitu. Iya, kayak terbalaskan lah gitu. Wah, makan siang tuh udah. Benar. Jadi hari kemenangan itu ya samanya kayak ajang balas dendam Bung. Untuk melakukan hal-hal yang tadinya kita nggak boleh. Yang saya takutkan di hari kemenangan ini, apa yang sudah kita bangun selama 1 bulan ke belakang, ya, berkaitan dengan pola kehidupan yang lebih baik, kebiasaan-kebiasaan kita, kebiasaan-kebiasaan yang sudah baik, yang kita sudah susah payah, ya bayangin aja sahur kita harus bangun jam berapa coba? Jam 3 kalau sebelum subuh kita sudah bangun. Iya. Terus kita memaksakan diri untuk ya melakukan sholat sunnah yang lain gitu ya. Betul. Selain sholat subuh gitu. Itu kan sebenarnya suatu kebiasaan yang baik gitu. Kalau kita terus lanjutkan. Betul. Setelah bulan Ramadan. Iya, itu bisa jadi sebuah ini ya, apa maksudnya habit yang baru. Benar. Dan itu menyehatkan juga kan, kayak mandi subuh dan lain-lain. Benar. Karena pembentukan habit ini kan butuh waktu, makanya bulan Ramadan ini kita melakukan hal ini semua selama 30 hari lamanya. Dan itu konsisten Pak ya. Nggak jangan terlewat sehari pun. Iya, nggak ada terlewat sehari pun gitu. Nah makanya kan di hari raya ini seharusnya kita mensyukuri bahwa kebiasaan yang sudah kita bentuk ini bisa menjadi bagian dari dalam diri kita. Iya, itu ya, esensinya. Harusnya begitu. Karena kalau tidak ada bulan Ramadan, sulit gitu untuk membangun kebiasaan baru, Bung. Karena untuk membangun kebiasaan baru itu harus ada yang namanya paksaan. Nah, Tuhan sudah memaksa kita selama 30 hari lamanya. Kalau kita tidak berpikir sampai sejauh itu, akhirnya sudah bulan Ramadan itu menjadi bulan yang sia-sia gitu. Iya, cuman beban aja nahan lapar, nahan haus gitu. Iya. Dapatnya itu aja. Hanya seperti beban yang sudah berhasil kita lewati gitu. Kebanyakan sih begitu. Benar. Ini masalahnya karena ya jujur aja Gung ya, selama saya dulu dari kecil ya. Iya. Saya juga sekolah di sekolah yang genrenya agama gitu. Itu nggak pernah dia ajarkan gitu mengenai esensi bulan Ramadan seperti apa yang sebenarnya gitu. Saya hanya disuruh ya jalani puasa dengan sebaik-baiknya, kendalikan emosi, hanya sebatas itu gitu. Tetapi tujuan mengapa selama 30 hari ini kita harus melakukan itu semua itu tidak dipahamkan kepada anak-anak didik waktu saya sekolah dulu gitu. Nah, di sini kan akhirnya menjadi sesuatu yang absurd gitu. Kita melakukan sesuatu itu, tapi tidak tahu why-nya kenapa. Iya, benar ya. Kita cuma disuruh doang ya Pak. Benar. Nahan lapar, nahan haus gitu ya. Akhirnya ibadah ritual yang seharusnya menjadi momentum ya, perubahan di dalam kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Itu nggak kejadian. Kan sangat disayangkan gitu. Kita bulan Ramadan tuh mati-matian ya, bangun subuh, malam sebelum subuh kita udah bangun. Kita ya susah payah lah menjalani ini semua gitu. Kita pas siang hari kita menahan lapar, menahan haus ya, sampai maghrib. Hal itu tidak membuat kehidupan kita
ke arah yang lebih baik gitu. Ya, dan hilang ketika hari kemenangan Benar, gitu. benar. Jadi hari kemenangan ini kalau menurut saya bukan menjadi hari kemenangan lagi. Iya gitu. Malah start di mana ya kehidupan kita. Mulai dari awal lagi. Mulai dari awal lagi. Kayak di riset gitu. Benar. Kayak kita datang ke pom bensin Pertamina, kembali ke titik nol. Iya gitu. Ya. Akhirnya udah, kalau misalnya kita kembali lagi ke titik nol, bukan malah meneruskan pola kehidupan yang sudah baik itu agar konsisten. Nah ini, jadi perjuangan kita selama 1 bulan ya bisa dikatakan sia-sia. Iya, betul. Nah ini Gung yang kita harus sadari gitu. Jadi jangan sampai hari kemenangan ini adalah kayak kita baru keluar dari penjara gitu. Bebas gitu kan. Langsung. Wah, boleh berbuat semaunya gitu. Ya, beli bakso 2. Benar. Kayak berlebihan gitu ya. Ah. Tapi kayak berlebihan aja gitu. Jadi selama bulan Ramadan kita bisa mengendalikan hawa nafsu, tetapi setelah bulan Ramadan Gitu. kita umbar-umbar hawa nafsu kita. Parah sih. Tapi memang kondisi seperti itu ya, karena kan di Indonesia juga sebagai perayaan ya Pak ya. Ada budaya-budaya juga. Benar. Memang terkait budaya tersebut lah memang mengisyaratkan kita dari dulu itu seperti itu gitu. Turun temurun gitu loh. Benar. Udah tradisi ya. Udah tradisi gitu ya begitu. Tapi sebenarnya yang harus kita lakukan kan bukan hal yang seperti itu aja gitu. Benar. Dan kita juga kayak misalnya kumpul keluarga gitu kan sebenarnya hal yang baik ya. Iya, silaturahmi. Tapi terkadang yang diomongin adalah banding-bandingin anak lah. Jadi ajang pamer Jadi gitu ya. dinodai gitu kan ya, baik hari kemenangan itu dengan berbagai hal yang tidak seharusnya gitu. Iya, ini juga yang saya alami ya sejak kecil gitu. Ya pas hari kemenangan kita datang ke rumah keluarga, ya, terutama ke rumah saudara yang lebih tua. Ini kan seharusnya menjadi momentum gitu untuk mempererat rasa persaudaraan kita yang mungkin di luar bulan Ramadan kita jarang berkunjung, ya kita jarang bersilaturahmi. Betul. Nah di hari kemenangan inilah kita memaksakan diri gitu, bersilaturahmi pada saudara-saudara kita untuk lebih saling mengenal satu dengan yang lain. Kita bisa mengetahui kabar terbaru mengenai mereka. Ya siapa tahu aja ada yang perlu kita tolong. Seharusnya itu yang ada di benak kita gitu pas hari kemenangan ini. Nah, tetapi kalau hari kemenangan ini hanya sebagai ajang makan ketupat sama makan opor, nah ini gitu. Kita selalu melanjutkan tradisi yang dari tahun ke tahun nggak ada bedanya gitu. Dan kadang aku mulai bosan juga sih. Nah itu. Iya. Kalau makan opor sama makan ketupat bisa kapan aja gitu kan. Iya benar. Nggak usah pas Lebaran doang. Nah, tetapi di sini Gung yang saya merasa ngenes gitu. Kenapa ya? Kok kita sudah dihadirkan gitu ya bulan Ramadan, bulan training gitu, bulan latihan. Kita melatih kebiasaan-kebiasaan baru yang baik gitu. Tetapi di hari kemenangan kita hancurkan semua gitu. Kembali ke awal. Benar. Apakah bulan Ramadan ini seperti bulan-bulan yang lainnya gitu? Biasa saja gitu. Hanya bedanya kalau di bulan Ramadan kita harus puasa. Di bulan-bulan yang lain kita nggak perlu puasa gitu. Nah di sini Gung yang menggelitik pikiran saya gitu. Iya benar. Kalau kita nggak sadar-sadar juga ya berkaitan dengan tujuan dari bulan Ramadan, akhirnya sudah kehidupan kita nggak pernah berubah. Iya. Selalu di jalan di tempat. Dan memaknai hari kemenangan ya seperti itu terus. Benar. Apalagi kalau di di bulan Ramadan yang kita tunggu-tunggu cuma THR doang gitu. Kapan THR turun gitu kan? Iya kan banyak kan anak-anak tuh kalau misalnya pas Lebaran tuh Pak. Iya. Gitu kan. Berkunjung lah ke rumah saudaranya gitu kan, minta ampau. Ngantri gitu ya. Minta sesuatu gitu. Iya itu udah terbentuk tradisi seperti itu ya gimana ya? Sebenarnya saya sih nggak menyalahkan tradisi itu Bung. Ya memang hari kemenangan ini kan ya perlulah kita sedikit bergembira gitu. Iya gitu. Tapi sedikit. Iya. Bukan bablas. Bukan tujuannya itu maksudnya. Bukan tujuan itu gitu. Kan kalau kita kumpul bareng keluarga,
ya seneng dong kita ketawa ketiwi gitu kan, kita bergembira ria gitu. Tetapi kita harus sadar ada batasnya gitu. Di momen itulah kita harus lebih cari tahu bagaimana sih keadaan sebenarnya saudara-saudara kita ini. Apakah mereka dalam keadaan yang baik-baik saja? Bukan gibah gitu. Bukan gibah gitu. Terus misalnya ada yang Ada gibah. membutuhkan pertolongan, ayo. Sesama saudara kita saling tolong menolong. Iya, bisa jadi titik reformasi gitu ya. Yang diberikan misalnya rezeki lebih, ayo berbagi.